Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dari kelas 12 SHB. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal SBMPTN Bahasa Indo. Soal yang pertama, ide bisnis dengan modal kecil bisa dimulai dari rumah, terutama bagi para pencinta kucing. Kucing adalah hewan peliharaan yang imut dan lucu. Biasanya orang memelihara kucing untuk menghilangkan rasa kesepian, tetapi sebetulnya ada peluang bisnis yang menarik di luar hal tersebut. Contoh peluang bisnis tersebut adalah menjadi konten kreator. Pemilik kucing bisa membuat konten tentang kucingnya, seperti cara perawatannya, jenis makanan yang dikonsumsinya, atau tingkah lucu dari kucingnya tersebut. Saat membuat konten, pemilik kucing juga bisa memakaikan baju atau aksesoris pada kucingnya. Pemilik kucing pun bisa mendapatkan sumber pendapatan baru apabila ia baru menjual baju dan aksesoris tersebut. Jika tidak bisa memproduksi baju dan aksesoris kucing sendiri, pemilik kucing harus bisa mencari produsen yang menjual barang-barang tersebut dengan harga murah agar ia tetap mendapat keuntungan saat menjual kembali produknya. Selain baju dan aksesoris, pemilik kucing juga bisa mendapatkan pendapatan dengan tambahan menjual makanan favorit kucingnya. Menjual makanan favorit kucing peliharaan juga bisa dilakukan dengan modal yang tidak besar. Dengan melakukan hal tersebut, pencinta kucing dapat mendapatkan cuan sambil menjalani hal yang disenangi. Tanggapan berupa opini yang sesuai dengan teks tersebut adalah: A. Saat ini pencinta kucing dapat memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. B. Salah satu ide bisnis yang paling murah untuk pencinta kucing adalah menjual makanan kucing. C. Sebaiknya pencinta kucing mulai bisnis dengan yang berkaitan dengan kucing sesuai dengan kemampuan modal tersebut. D. Banyaknya peluang bisnis bagi pencinta kucing membuat banyak konten kreator yang memanfaatkan kucing peliharaannya. E. Hanya konten kreator yang dapat membagikan kegiatannya bersama kucing peliharaannya dan membuat jadi ide bisnis yang paling menarik. Jawabannya adalah C. Soal meminta kita untuk menentukan opini yang sesuai dengan teks. Opini merupakan gagasan atau pendapat yang dikemukakan oleh seorang dan bersifat subjektif. Opini yang sesuai dengan teks terdapat pada pilihan jawaban C, yakni sebaiknya pencinta kucing memulai bisnisnya sesuai dengan kemampuan dan modal yang dimiliki. Pernyataan tersebut merupakan opini. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan kita sebaiknya yang bermakna sepatutnya, sepantasnya. Kata tersebut menunjukkan anjuran atau saran untuk orang lain. Selain itu, opini tersebut berkaitan dengan isi teks. Kalimat 7 dan 10 berkaitan dengan modal yang dikeluarkan pecinta kucing ketika ingin berbisnis menjual pakaian, aksesoris, dan makanan favorit kucing supaya bisa mendapatkan untung. Keduanya menyiratkan agar pecinta kucing perlu mengeluarkan modal yang lebih rendah atau murah. Oleh sebab itu, opini yang terdapat pada pilihan jawaban C masih berhubungan dengan isi teks. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Yang soal yang kedua, pada 16 November 2010, angklung diakui sebagai warisan budaya di dunia kategori tak benda oleh UNESCO. Namun, pelestarian angklung di Indonesia tentu menghadapi hambatan. Perkara klasik seperti tidak adanya regenerasi baik dari sisi seniman maupun perajin angklung masih menjadi masalah utama. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, angklung tak banyak memiliki peminat dalam tataran generasi muda. Padahal perkembangan angklung di mancanegara justru menunjukkan kecenderungan positif. Angklung sedikitnya dimainkan di 131 negara, baik di sekolah maupun komunitas. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, alat musik Sunda ini dimainkan di universitas-universitas di Pennsylvania dan Hawaii. Melihat hal itu, ada paradoks yang nyata. Angklung diminati di negara lain, tetapi ditinggalkan di negara asalnya. Oleh karena itu, regenerasi pemain angklung di Indonesia saat ini perlu menjadi perhatian dari semua pihak. Pembuatan program pelestarian angklung juga menjadi hal yang penting. Angklung mungkin harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dari jenjang dasar untuk menjaga kelestariannya. Pertanyaannya, apa gagasan utama paragraf pertama? A. Ada berbagai hambatan dalam pelestarian angklung di Indonesia. B. Angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. C. Angklung merupakan warisan budaya UNESCO yang sepi peminat. D. Angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan budaya dunia. E. Angklung ditetapkan sebagai warisan budaya dunia meskipun tak banyak diminati. Jadi jawabannya adalah D.
Gagasan utama disebut juga dengan ide pokok, yakni pokok bahasan dalam sebuah paragraf. Paragraf pertama pada bacaan dalam soal terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama membahas diakuinya angklung sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kalimat kedua memberikan informasi yang bertentangan dengan kalimat pertama. Pada kalimat kedua disebutkan bahwa ada banyak hambatan dalam melestarikan angklung. Sementara itu, kalimat ketiga memberikan informasi tambahan untuk mendukung kalimat kedua. Kalimat tersebut menyebutkan alasan sulitnya pelestarian angklung, yakni tidak adanya regenerasi. Informasi tersebut didukung oleh kalimat keempat yang menyebutkan bahwa hingga saat ini angklung masih jarang diminati oleh generasi muda. Dari informasi pada kalimat-kalimat tersebut dapat dipahami bahwa kalimat ketiga dan keempat mendukung kalimat kedua, namun gagasan pada kalimat kedua bertentangan dengan kalimat ke-1. Jadi dapat disimpulkan bahwa gagasan utama pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat 1 dan 2. Walaupun angklung merupakan warisan budaya dunia, tetap ada banyak hambatan dalam pelestarian angklung. Dengan demikian, gagasan utama paragraf pada pertama adalah angklung sulit dilestarikan meskipun sudah jadi warisan budaya dunia. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Yang soal yang ketiga, hamburger merupakan salah satu makanan asal kota Hamburg, Jerman yang memiliki rasa yang enak, daging juice yang gurih, dan berbagai macam isian yang lezat. Sayangnya, makanan yang memperoleh gelar junk food ini dipercaya memiliki efek buruk pada kesehatan jika dikonsumsi sering dan berlebih. Sebagian besar orang mengaitkan dengan pegagal diet, penambah berat badan, atau makanan berkalori tinggi. Selain meningkatkan berat badan, hamburger juga memberikan dampak lain bagi tubuh menurut Lisa Moskovitz, ahli gizi sekaligus CEO dari New York. Saat seseorang memakan hamburger berukuran besar, tugas yang dilakukan oleh tubuh menjadi lebih berat dari biasanya. Selain mencerna dan mengubah sisa kalori menjadi lemak, tubuh akan mengalami peningkatan gula darah 10 menit setelah hamburger itu dimakan. Kandungan natrium atau garam dan glukosa atau gula yang tinggi dalam hamburger memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan berlemak. Hal ini terjadi sekitar 20 menit setelah gigitan pertama, sehingga setangkap hamburger seringkali terasa tak cukup. Lalu sekitar 30 menit kemudian, ginjal bekerja ekstra menyingkirkan lebihan nutrium dalam tubuh dan jantung bekerja keras memompa darah ke pembuluh darah. Karena energi tubuh sudah digunakan untuk mencerna sebuah hamburger, tak heran bila seporsi hamburger yang mengandung sekitar 540 kalori hanya bisa membuat seseorang merasa kenyang selama 40 menit hingga 1 jam. Selain itu, pemakan hamburger akan merasa lapar kembali dan menginginkan makanan lain yang bisa membuatnya kenyang dan lama. Meskipun kecepatan metabolisme orang bervariasi, tubuh tetap membutuhkan waktu selama 2-3 hari untuk dapat mengelola dan dengan tuntas semua zat yang terkandung dalam seporsi hamburger berukuran besar. Oleh sebab itu, tak salah jika hamburger berada di urutan atas dalam daftar junk food yang tinggi kalori, kaya lemak, sulit menyenangkan, dan berat diolah. Pernyataan mana yang benar menurut informasi dari teks tersebut? Yang pertama, A. Setiap orang yang memakan hamburger dapat merasakan gula darahnya naik. B. Jantung dan ginjal merupakan bagian tubuh yang membutuhkan energi terbanyak. C. Jantung harus bekerja ekstra karena menyingkirkan lebihan nutrium dalam tubuh. D. Memakan hamburger yang besar membuat organ-organ tubuh tertentu bekerja lebih keras dan lama. Tubuh manusia dapat menyerap semua nutrisi yang ada di dalam hamburger dengan baik dan cepat kurang dari 1 jam. Jawabannya adalah D. Dari kelima pilihan yang tersedia, hanya pilihan D yang berisi pernyataan yang sesuai dengan informasi dari teks. Informasi dalam paragraf kedua menyatakan bahwa ginjal atau organ pembuangan dan jantung bekerja ekstra setelah pengonsumsian hamburger berukuran besar. Selain itu, informasi di paragraf keempat menyatakan bahwa terlepas dari kecepatan metabolisme, tubuh tetap memerlukan waktu 2-3 hari untuk dapat segera tuntas mengelola hamburger berukuran besar. Informasi ini mengidentifikasi durasi yang lama.
Pilihan A tidak tepat karena teks tidak memberikan informasi mengenai apakah orang yang memakan hamburger dapat merasakan gula darah